Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang mengikuti tayangan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas pemberian subscribe terdahulu juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan masalah keberadaan dan ciri-ciri Satrio Piningit. Saya malam meditasi. Dalam meditasi saya kontak dengan Yang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Yang Prabu Sri Aji Joyoboyo memberi isyarat kepada saya. Saya menanyakan masalah keberadaan Satrio Piningit. Setelah saya mengutarakan maksud saya, Yang Prabu Sri Aji Joyoboyo memberikan wejangan begini. Saya akan memberi jawaban masalah pertanyaan kamu, masalah Satrio Piningit. Ini saya kasih kamu gambar. Kamu baca sendiri dan kamu artikan sendiri. Itu terserah kamu bagaimana kamu cara menjabarkannya. Mudah-mudahan nanti bisa menemukan jawaban yang terbaik. Setelah itu saya diberi oleh Yang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Pertama, gambar burung yang tinggi besar. Yang kedua, gambar bocah angon. Yang ketiga, gambar bunga melati. Dan yang keempat, gambar bunga kenanga. Saya akan menceritakan masalah burung yang tinggi besar. Kenapa Yang Prabu mengasih saya gambar burung yang tinggi besar? Itu ada maknanya. Maknanya burung yang tinggi besar, maksudnya Yang Prabu, seorang yang tinggi besar dimaksudkan kebesarannya untuk melindungi nusa dan bangsa. Dan sayapnya melebar panjang, itu jangkauannya luas. Satrio Piningit itu pengalamannya luas. Jadi ilmu pengetahuan luas dan terbangnya tinggi. Itu ilmunya tinggi. Itu Satrio Piningit. Ilmunya tinggi itu ya paling tidak sarjana. Itu paling tidak sarjana itu ilmu tinggi. Dan juga masalah untuk kebatinannya juga tinggi. Itu digambarkan burung yang tinggi besar. Dan kebesarannya itu diharapkan bisa mewarisi leluhurnya. Karena burung tinggi besar melambangkan bahwa beliau keturunan seorang yang tinggi besar juga. Dan jangkauan terbangnya sudah keliling di mana-mana. Makanya digambarkan burung yang tinggi besar. Tinggi besar itu melambangkan kewibawaannya besar, suaranya lantang, bisa menggetarkan lawan-lawan politiknya ataupun bisa menggetarkan apa yang dia katakan, bisa menyentuh hati orang yang mendengarkannya. Itulah namanya burung tinggi besar. Juga kebesarannya untuk melindungi dan mengayomi kepada sesama-samanya, juga kepada negaranya. Itu yang dimaksud Yang Prabu mengasih gambar burung yang tinggi besar. Setelah itu beliau memberikan gambar juga bocah angon. Bocah angon, bocah itu maknanya lugu. Jadi beliau untuk menjalankan pemerintahan
itu tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan yang neko-neko. Itu namanya bocah Angon lugu. Dan Angon di sini beliau bisa mengendalikan massa. Jadi namanya Angon itu bisa mengendalikan massa, biarpun massa itu jumlahnya banyak, jumlahnya itu tidak terhitung. Makanya digambarkan bocah Angon. Jadi Angon itu sama juga momong orang banyak. Jadi bisa ngemong antaranya pendapat satu yang lainnya itu bisa ngemong dan bisa mempersatukan. Itulah gambaran daripada bocah Angon. Dan bocah Angon di sini beliau bekerja demi nusa dan bangsa. Jadi Angon itu sama juga perjuangan. Jadi yang dipikir dalam benaknya hanyalah memperjuangkan dan perjuangan untuk masa depan. Itulah yang digambarkan bocah Angon. Setelah dari bocah Angon, saya akan menguak masalah dikasih Kembang Kenongo. Kembang Kenongo itu Satrio Piningit punya kenangan yang panjang. Atas kenangannya itu diperwujudkan, Satrio Piningit itu suka membaca buku-buku perjuangan para pejuang yang ada di dalam maupun di luar negeri. Jadi untuk mengingat kenangannya, beliau menyimpan buku-buku perjuangan di dalam rumahnya, tersimpan rapi. Itulah namanya bunga kenanga. Jadi beliau sering mempelajari perihal kepemimpinan ketatanegaraan para leluhur dan para pendahulu, juga para pemimpin-pemimpin yang ada di masa lalu dan masa sekarang. Itulah namanya Satrio Piningit. Jadi Piningit itu adalah belajar terus-menerus, tidak ada henti-hentinya, sampai digambarkan burung yang tinggi besar sampai setinggi-tingginya. Beliau selalu belajar dan belajar. Itu namanya Piningit. Jadi Satrio Piningit di dalam gambar yang diberikan kepada saya adalah satu lagi bunga melati. Bunga melati itu bunga yang putih bersih. Maksudnya putih bersih, orangnya itu lugu, orangnya itu jujur, orangnya itu santun, orangnya itu lembah manah, dan orangnya itu semanak. Dan juga digambarkan bunga melati karena orangnya pendiam, tidak banyak ngomong, karena bunga melati itu ditampilkan hanya waktu-waktu tertentu. Itulah bunga melati, tidak diletakkan di sembarangan. Jadi namanya bunga melati, Satrio Piningit yang digambarkan bunga melati, orangnya santun, orangnya sabar, jujur, dan serba ngalah. Juga untuk penampilannya nanti itu adalah menunggu restu dari para leluhur, para keluarga, dan orang-orang terdekatnya. Jadi beliau tampil karena direstui dan juga minta restu kepada para leluhur dan para keluarganya. Juga didukung oleh pusaka-pusaka dan gaib-gaibnya yang sudah saya tayangkan minggu-minggu yang lalu. Itulah keberadaan Satrio Piningit yang sekarang kalau tidak meleset itu ada di Jakarta. Karena kemarin saya dikasih gambaran wayang Parikesit. Wayang Parikesit itu berada, jadi sudah mengenal dengan istana, itu namanya Parikesit. Begitulah gambaran saya mengenai ciri dan keberadaan
Satrio Piningit. Mudah-mudahan tayangan saya ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, dan jangan lupa berikan subscribe untuk tayangan saya ini. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua.